Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Abdul Aziz, perwakilan dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Kelompok kami akan mencoba mempresentasikan tentang praktikum penetapan kadar boraks dengan metode asidimetrik. Anggota kelompok kami terdiri dari Selsi Fitri, Denny, Kurnia, Rindi, Rosmawati, Ulpiana, Hasan, dan Resti. Ini adalah pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama ada dasar teori, ada reaksi-reaksi yang terjadi, pembuatan larutan, proses titrasi, analisis hasil pembakuan dan perhitungannya, analisis hasil sampel dan perhitungannya, penetapan kadar dan pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Dasar teorinya, boraks adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi yang dipakai dalam pembuatan beberapa makanan tradisional seperti karak dan gedar. Sinonimnya adalah natrium biborat, natrium piroborat, dan natrium tetraborat. Asidi-alkalimetri adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa atau sering disebut titrasi asam basa. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit sampai jumlah zat-zat yang direaksikan tepat menjadi ekivalen atau telah tepat banyaknya untuk menghabiskan zat yang direaksikan satu sama lain. Metode analisis ini merupakan metode titrasi tidak langsung yang dilakukan dengan mereaksikan asetosal dengan larutan baku natrium hidroksida berlebih. Sisa larutan natrium hidroksida yang belum bereaksi dititrasi dengan larutan asam klorida sebagai petunjuk bahwa titik akhir telah tercapai. Digunakan indikator merah penol dengan perubahan warna dari merah menjadi merah jambu dengan pH 7-8. Selain penol, indikator lain yang dapat digunakan adalah phenolphthalein dengan perubahan warna dari merah menjadi pink muda atau hampir tidak berwarna dengan pH 8-10. Larutan titrasam klorida dibakukan terlebih dahulu dengan natrium karbonat. Pada proses pembakuan ini indikator untuk menunjukkan titik akhir titrasi digunakan metil jingga dengan perubahan warna dari kuning menjadi jingga dengan pH 5-6. Penentuan kadar asetosal ini dilakukan dengan prinsip reaksi netralisasi. Metode titrasi yang digunakan adalah penetapan kadar dengan cara penambahan larutan baku basa NaOH berlebih campuran dipanaskan sehingga asetosal terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat yang ternetralisasi dengan natrium hidroksida. Sisa-sisa NaOH yang tidak bereaksi dititrasi kembali dengan larutan baku asam atau HCl. Ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi pada proses pembakuan asam klorida dengan natrium karbonat adalah Na2CO3 ditambah 2HCl direaksikan menjadi 2NaCl ditambah H2O ditambah CO2 menghasilkan Na2 plus CO3 min H plus Cl min dengan N sama dengan 2. PM natrium karbonat anhidrat, yaitu ini adalah nilai-nilainya ya, nilai dari Na2CO3 jika ditambah-tambahkan menghasilkan BM-nya itu N-nya 106, maka BM Na2CO3 dibagi N adalah 106 dibagi 2 yang menghasilkan 53. Jadi hasil BM natrium karbonat anhidratnya yaitu adalah 53 BE-nya. Reaksi pada penetapan kadar sampel NaB4O7 2H2O ditambah 2HCl direaksikan menjadi 2NaCl ditambah H2B4O7 dengan N sama dengan 2.
BM borak yaitu adalah 318,37 menurut Farmakope Indonesia edisi 3 ya. Maka BE-nya ini BM borak dibagi nilai N yaitu 318,37 dibagi 2 sama dengan 190,685. Ini adalah pembuatan larutan ya, langkah-langkahnya. Yang pertama pembuatan larutan natrium karbonat anhidrat 0,1 N. Ini ada perhitungannya. Perhitungan untuk membuat larutan natrium karbonat anhidrat 0,1 N. Ini dari rumus-rumus dan perhitungannya. N sama dengan GR dibagi BE dikali 1000 per pi. Ini dimasukkan, tinggal dimasukkan dari nilai-nilai dari larutan tersebut, maka dihasilkan GR-nya adalah 5,3 dibagi 10 yang menghasilkan 0,53. Ini nilai dari larutan natrium karbonat anhidrat 0,1 N. Nah, yang keduanya adalah timbang Na2CO3 sebanyak 0,53 gram. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, kemudian larutan dengan sedikit aquades, aduk sampai homogen. Masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas, kocok sampai ad homogen ya. Yang keduanya adalah pembuatan larutan asam klorida 0,1 N. Ini perhitungannya ya, dilakukan dulu untuk menghitung larutan asam klorida 0,1 N. Ini dengan rumus P1N1 sama dengan P2 kali N2 yang menghasilkan hasil yaitu 25 mili per 250 mili. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang itu ambil HCl sebanyak 2,5 mili, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mili, kemudian larutan dengan sedikit aquades, aduk sampai homogen. Masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 250 mili, kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas, kocok sampai homogen. Yang ketiga adalah pembuatan larutan sampel. Timbang serbuk borak sebanyak 300 mg, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, kemudian larutkan dengan sedikit aquades, aduk sampai homogen. Masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas, kocok sampai homogen. Berikut adalah video dari pembuatan sampel. Yang pertama yaitu menimbang Na2CO3 sebanyak 0,53 gram. Kemudian menimbang borak sebanyak 0,3 gram. Lalu mengambil HCl pekat sebanyak 2,5 mili. Lalu membuat larutan Na2CO3 dengan cara memasukkan Na2CO3 ke dalam beker gelas. Kemudian menambahkan aquades secukupnya. Sisa dari Na2CO3 tadi dibilas ya sampai bersih, lalu masukkan kembali ke dalam beker gelas dan diaduk sampai homogen sampai benar-benar larut. Kemudian larutan tadi dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan digenapkan dengan aquades sampai tanda batas. Ini dilihat ya sampai tanda batas. Kemudian larutan yang sudah mencapai tanda batas tersebut dikocok ya sampai homogen, sampai benar-benar larut agar tercipta larutan yang sempurna. Kemudian selanjutnya membuat larutan borak sama seperti larutan tadi Na2CO3 ya. Setelah
ditimbang, borak langsung dimasukkan ke dalam beker gas dan ditambahkan Aquades, lalu diaduk atau dikocok sampai homogen, sampai benar-benar larut. Dan hasil larutan tersebut sama seperti tadi, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan digenapkan dengan Aquades sampai tanda batas, sama seperti pembuatan larutan sampel Na2CO3. Kemudian sama setelah mencapai tanda batas, larutan tersebut dikocok sampai homogen agar tercipta larutan yang sempurna. Yang terakhir adalah pembuatan larutan HCl. Sama seperti tadi, larutan tersebut dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian ditambahkan Aquades, diaduk-aduk sampai homogen. Setelah homogen, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan sama seperti tadi digenapkan dengan Aquades setelah mencapai tanda batas. Kemudian tidak jauh berbeda dengan larutan-larutan yang tadi, dikocok sampai homogen agar tercipta larutan yang sempurna. Kocok sampai homogen. Ini adalah proses titrasi dengan metode asidimetri. Yang pertama adalah pembakuan larutan titer HCl 0,1N. Langkah-langkahnya adalah ambil larutan natrium karbonat anhidrat 0,1N sebanyak 25 ml, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Yang kedua, tambahkan indikator metil oren sebanyak 3 tetes dalam larutan tersebut, kemudian lakukan titrasi dengan HCl 0,1N sampai dengan larutan berubah warna dari warna oranye menjadi warna oranye senja. Analisis dan catat hasilnya. Lakukan proses pembakuan ini sampai dengan 3 kali. Ini adalah analisis hasil pembakuannya. Ini adalah tabel-tabelnya. Keterangannya, ini nilai yang berbeda di kolom N2 merupakan hasil perhitungan dari P1, N1 sama dengan P2 dan N2. Ini ada nilai-nilainya dari P1, N1, P2, dan N2. Menghasilkan dari tadi praktikum yang tadi, penentuan ini kadar titrasi dengan metode asidimetri ya. Ini nilai-nilainya. Nah, ini adalah perhitungan hasil pembakuannya. Data yang pertama menggunakan rumus P1 N1 sama dengan P2 kali N2 ya semuanya. Ini nilai-nilainya. Jika dihitungkan dari data 1, data 2, dan data 3, kemudian digabungkan menjadi N rata-rata. Jadi ditambahkan dari hasil yang data pertama, kedua, dan 3 dimasukkan ke dalam rumus, N1 tambah N2 ditambah N3 dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi 3 untuk menentukan nilai rata-rata N-nya ya. Jika sudah ditambahkan, ini hasilnya adalah 0,2904 dibagi 3 menghasilkan 0,0968. Ini hasil dari tadi titrasi asidimetrina ya. Ini nilainya, nilai rata-ratanya. Yang kedua ini adalah penetapan kadar sampel. Langkah-langkahnya adalah ambil larutan sampel sebanyak 25 ml, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml, tambahkan indikator metil oren sebanyak 3 tetes dalam larutan tersebut, kemudian lakukan titrasi dengan HCl 0,1N sampai dengan larutan berubah warna dari warna oranye menjadi warna oranye senja. Analisis dan catat hasilnya. Lakukan proses pembakuan ini sampai dengan 3 kali ya. Ini adalah analisis hasil penetapan sampel dari penetapan kadar sampel yang ini ya. Nih hasilnya. Ini keterangannya, nilai yang ada di kolom N1 merupakan rata-rata dari LBS. Nilai yang ada di kolom N2 merupakan hasil dari perhitungan P1 N1 sama dengan P2 kali N2. Ini nilai P1 N1 P2 dan N2-nya dari ketiga sampel, bisa dilihat.
Ini perhitungannya ya, untuk menghitung N rata-rata sama seperti perhitungan yang pertama, yang penetapan asimetri yang pertama tadi ya. Ini data 1, data 2, dan data 3 dihitung dengan rumus P1N1 sama dengan P2N2. Kemudian hasil dari data 1, 2, dan 3 ini ditambahkan dan dibagi 3 untuk mencari N rata-ratanya. Maka didapat hasil 0,0604 dibagi 3 dan hasilnya adalah 0,0201. Nah, penentuan kadar sampel, perhitungan kadar sampel borak. Serbuk borak yang ditimbang adalah 300 mg. Analisis hasil penetapan kadarnya adalah N dengan rumus N GR per BE dikali 1000 per Pi. Jadi nilai-nilai tadi dimasukkannya, yang ini yang 0,02101 sama dengan GR dibagi 190,685 dikali 1000 per 100. Maka GR sama dengan 0,0201 dikali 190,685 dibagi 10 menjadi 3,83 dibagi 10 dengan hasil 0,383. Ini adalah pembuatan larutan titer 0,1N. Yang pertama adalah ambil larutan Na2CO3 dengan menggunakan pipet gondok sebanyak 25 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ulangi hal yang sama sebanyak 3 kali. Ini dilakukan sebanyak 3 kali ya, untuk sebagai perbandingan antara sampel 1, 2, dan 3 nantinya. Diulangi lagi. Nah, ini hasil dari ketiga sampelnya ya. Kemudian merangkai alat titrasi. Ini sedang merangkai alat titrasi. Lalu memasukkan HCl sebagai larutan baku sekunder, lebihi larutan dari batas 0. Nah, ini hasilnya ya setelah tadi ditambahkan larutan HCl. Kemudian keluarkan larutan HCl sampai tepat di batas 0. Nah, selanjutnya dengan cara menetesi larutan Na2CO3 dengan indikator metil orange sebanyak 3 tetes. Kemudian dilakukan titrasi dengan meneteskan larutan HCl tiap tetesan, diusahakan 1 tetes tiap detik. Ya, ini sedang melakukan proses titrasi ya. Tetesi dan goyangkan sampai warna berubah menjadi oranye senja. Terus dilakukan pengadukan agar sampai benar-benar si sampel itu terlarut dalam tadi larutan HCl-nya, agar tercipta larutan oranye senja. Nah, ini ketika udah terlihat warna oranye senjanya ya. Lalu kemudian kita amati berapa mili HCl yang sudah terpakai tadi. Dilihat dan dicatat, kemudian diamati ya hasilnya. Ini. Nah, sudah terlihat kan hasilnya menjadi oranye senja. Nah, lalu kita isi kembali HCl dan lakukan perlakuan seperti sebelumnya sebanyak 3 kali untuk 3 sampel yang tadi ya. Nah, ini ketika sudah kita lakukan sebanyak 3 kali, ini hasil yang kita dapat, hasil titrasi dari Na2CO3 yang berwarna oranye senja dari sampel yang 1, kedua, dan ketiga. Ini hasilnya. Selanjutnya adalah penentuan kadar borak ya. Ambil larutan borak menggunakan pipet gondok sebanyak 25 ml.
lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lakukan hal yang sama sebanyak 3 kali, tidak beda dengan pembuatan yang tadi ketika kita pembuatan HCl. Tetesi larutan borak dengan metil oren sebanyak 3 tetes. Lalu kita lakukan titrasi dengan meneteskan larutan HCl, ya sama, diusahakan 1 tetes tiap detik. Sama dengan proses yang tadi ya, tidak jauh berbeda. Terus diaduk ya sampai benar-benar homogen, sampai nanti berubah menjadi merah jambu. Jadi harus diaduk benar-benar ya sampai benar-benar homogen, agar hasil yang didapat juga nanti sempurna. Terus sampai homogen, ini sudah ada terlihat warna kemerah-merahannya ya. Nah, lalu kita amati lagi berapa mili HCl yang sudah terpakai. Kita lihat dan amati, lalu kita catat. Nah, ini hasil titrasi borak yang berwarna merah jambu. Kita sudah melihat hasilnya ya. Ini hasilnya, terlarut dengan cukup sempurna. Setelah praktikum tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasannya adalah borak yang digunakan adalah 300 mg. Namun hasil dari penetapan kadar jumlahnya adalah 383 mg. Artinya sampel mengalami penambahan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya kontaminan yang masuk. Tidak hanya itu, penambahan jumlah kadar sampel ini bisa disebabkan beberapa faktor, yaitu yang pertama ada kesalahan dalam membuat larutan baku, kesalahan dalam mengamati perubahan warna indikator, kesalahan dalam membaca skala ukur di buret, kesalahan dalam menentukan titik ekivalen dan titik akhir titrasi, yang terakhir ada kesalahan dalam menghitung P1, N1 sama dengan P2 dan N2. Ini adalah beberapa kesalahan ketika terjadi praktek. Jadi kesimpulannya adalah normalitas larutan titer adalah 0,0968, borak yang digunakan adalah 300 mg, hasil analisis penentuan kadar sampel adalah 383 mg, maka hasil yang didapatkan belum memenuhi ketentuan. Itu disebabkan karena adanya penambahan kadar sampel tadi ketika menghitung jumlah dari borak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar. Selebihnya bisa dipelajari nanti bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.